Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Langkah yang pertama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang seterusnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib tidak akan pernah bosan dan jemu untuk mengingatkan para hadirin, umumnya dan khususnya bila khatib pribadi, untuk meningkatkan karakter, kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Kisah seorang pemuda yang berlalu dalam kemaksiatan, dan pada masa itu begitu masyhur nama Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu terbentuk hati seorang pemuda tersebut untuk datang menemui Syekh Ibrahim bin Adham. Pemuda itu mengeluh seraya mengadukan semua yang sedang dialaminya. Dia jujur selama ini dirinya sangat banyak melakukan dosa, bahkan merasa lelah dengan maksiat yang dia lakukan. Ia sangat berambisi untuk bertaubat dan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Wahai Syekh, aku adalah seorang pendosa. Berilah aku nasihat untuk mengingatkanku serta membuatku jerah dan dosa yang selama ini aku lakukan. Pinta sekelilingku. Syekh lalu menjawab, wahai pemuda, jika engkau sanggup melakukan 5 perkara ini, kamu bebas melakukan maksiat sesuka hatimu. Lalu pemuda itu bertanya, apa saja yang 5 perkara itu wahai Syekh? Syekh Ibrahim bin Adham berkata, pertama, jika kau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan kau makan rezeki darinya. Bagaimana mungkin aku dapat melakukan hal itu? Jawab sang pemuda. Syekh Ibrahim bin Adham menimpalin, hei pemuda, pantaskah bagimu memakan rezeki dari Allah, akan tetapi kamu bermaksiat kepadanya? Tentu tidak, wahai Syekh. Jawab pemuda itu seraya meminta yang kedua. Kedua, jika kau ingin melakukan maksiat, maka carilah tempat tinggal yang bukan milik Tuhanmu. Wahai Syekh, bukankah semua tempat dari barat hingga ke timur adalah miliknya? Bagaimana aku menemukan tempat tinggal yang bukan milik Tuhanmu? Ketiga, jika kau ingin bermaksiat, carilah satu tempat di mana Allah tidak akan melihatmu melakukan maksiat. Pemuda itu menjawab, wahai Syekh, mana mungkin Allah
bagaimana kamu akan selamat? Ajal bisa datang dengan tiba-tiba tanpa kamu sadari. Yang terakhir, kelima, jika kau telah berada di dalam depan neraka, hendak diseret ke dalamnya, katakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan masukkan aku ke dalam neraka, aku takut neraka. Pemuda itu berkata, wahai Syekh, mana mungkin malaikat akan menolong dan mengasihaniku? Dia pasti memasukkanku ke dalam neraka. Lalu bagaimana kamu akan bisa selamat dari neraka, wahai pemuda? Tanya Syekh Ibrahim bin Adham. Pada akhirnya pemuda itu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Kisah ini mendidik diri kita untuk selalu ingat dan sadar bahwa setiap perbuatan dosa serta maksiat akan ada konsekuensinya. Dosa dan dampak maksiat yang kita lakukan, baik kepada Allah atau sesama, akan membawa dampak yang tidak diharapkan. Tapi tetap saja masih banyak di antara manusia yang belum sadar, sehingga terus asik dengan aneka kemungkaran yang dikerjakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampak perbuatan buruk, maksiat dan dosa adalah timbulnya berbagai kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan itu meliputi kerusakan di air, udara, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Akibat dari ulah para pelaku maksiat, kita akan merasakan dampaknya meski tidak ikut melakukan maksiat. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasada bil barri wal bahr. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan perbuatan tangan manusia. Liyuqawum ba'dalladhi 'amilu. Allah menghendaki mereka agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya, dampak perbuatan dosa dan maksiat menyebabkan turunnya murka dan azab Allah. Tidakkah kita mau merenung bahwa terjadinya beragam musibah yang terjadi saat ini, seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya, adalah secuil dari murka Allah. Kita takut jika kemaksiatan terus terjadi, bahkan dibiarkan atau didukung dengan beragam dalih serta alasan, murka Allah semakin besar menimpa ke dalam kehidupan kita. Wa ma asabakum min musibah, dan musibah yang telah menimpa kamu, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan jika seorang mukmin tidak boleh menganggap remeh maksiat sekecil apapun juga, karena boleh jadi maksiat yang kita anggap kecil itu ternyata besar di hadapan Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangannya Allah itu besar. Yang meremehkan maksiat hanyalah orang-orang munafikin. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahawa seorang mukmin ketika ia jatuh kepada perbuatan maksiat, maka seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik ketika ia melakukan maksiat, seolah-olah lalat yang lewat di depan hidungnya, sehingga dia menganggap remeh maksiat tersebut. Dia menganggap bahwa imannya tidak berkurang dengan perbuatan maksiat tersebut. Yang lebih celakanya lagi, ketika ia disuruh untuk bertaubat, dia berangan-angan dan berkata, saya nanti akan bertaubat. Namun kemudian ia tertipu dengan kata-kata nanti dan berangan-angan untuk taubat. Tapi entah kapan, saudara sekalian, jangan sekali-kali engkau menunda-nunda taubat, karena kita tidak tahu masa yang akan datang. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih diberi Allah kesehatan? Selagi kita masih diberi Allah kesempatan dan diberi Allah kesehatan, maka bertaubatlah dengan taubatan nasuha. Karena Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang mau bertaubat daripada orang yang saleh tidak pernah merasa
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fidya fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى عبادة الصالحين ومن تبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الولاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والزلزال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا وتقم الخسر وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم